Selamat siang saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Siang hari ini saya ingin kembali mempertanyakan seberapa besar pedulinya Polrestabes Deli Serdang tentang pencurian kayu. Kenapa saya pertanyakan? Karena pencurian kayu ini bisa mengakibatkan sesuatu yang dampak buruk bagi lingkungan. Seperti yang kita ketahui beberapa bulan yang lalu banyak terjadi longsor dan lain sebagainya akibat hutan gundul dan lain sebagainya. Dan itu dirasakan oleh kita sendiri, khususnya masyarakat Deli Serdang. Saya sudah laporkan kasus pencurian kayu ini ke Mabes Polri melalui surat dan ke Polda Sumut dan tembusan ke Polrestabes Deli Serdang. Tetapi pencurian kayu yang jelas-jelas nyata dan tertangkap tangan yang dilakukan oleh Kolam Parangin CS tertangkap tangan oleh masyarakat dan oleh pemilik lahan dan diantar ke Polsek Talun Kenas, tetapi karena Kanit Polsek Talun Kenas dan Kapolseknya sangat-sangat dekat dengan mafia-mafia pencuri kayu tersebut, maka Kolam Parangin CS yang tertangkap tangan mencuri kayu tersebut dilepaskan tidak lebih dari beberapa jam. Luar biasa Kapolsek Talun Kenas, Anda perlu diviralkan supaya Anda dapat penghargaan oleh Presiden Prabowo. Jadi saudara-saudaraku, ayo kita viralkan supaya Polsek Talun Kenas, Kapolseknya dan Kanitnya mendapat penghargaan oleh pemerintah Republik Indonesia atas kerjasamanya yang baik dengan pencuri kayu, sehingga pencuri kayu Kolam Parangin CS dan kawan-kawan yang tertangkap tangan mencuri kayu tidak ditahan sampai sekarang. Bayangkan, mulai bulan Oktober 2024 sampai sekarang Kolam Parangin CS tidak ditahan. Saya tidak tahu alasannya kenapa, tetapi karena saya baca di SP2HP-nya, alasan Kapolsek Talun Kenas dan Kanit Talun Kenas tidak menahan Kolam Parangin, alasannya di dalam SP2HP bahwa kayu yang dicuri oleh Kolam Parangin dan kawan-kawan adalah kayu hutan milik negara. Jadi karena kayu hutan milik negara, maka menurut pendapat Kapolsek Talun Kenas dan Kanitnya bahwa Kolam Parangin tersebut tindakan yang dilakukan oleh Kolam Parangin dan kawan-kawan bukan tindak pidana. Jadi kita saat ini di Indonesia memiliki kualitas Kapolsek yang hebat, terbaik dan terpintar di Indonesia, yaitu kita berikan kepada Polsek Talun Kenas. Saudara-saudaraku, ayo kita viralkan supaya Polsek Talun Kenas, Kapolseknya dan Kanitnya mendapat penghargaan. Kalau Kanit Polsek Talun Kenas dan Kapolseknya mendapat penghargaan, tentu dong Kapolrestabes Deli Serdang dan Kasat Reskrim Deli Serdang juga mendapat penghargaan. Sekali lagi saya katakan, menurut Kapolsek Talun Kenas dan Kanitnya di dalam SP2HP mereka, surat pemberitahuan penyidikan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kolam Parangin pada bulan Oktober 2024 bersama kawan-kawannya mencuri kayu di lahan negara bukan merupakan tindak pidana. Jadi kepintaran Polsek Talun Kenas ini, Kapolseknya dan Kanitnya, perlu ditiru oleh para Kanit dan Kapolsek yang ada di seluruh jajaran Kabupaten Deli Serdang. Jadi kita viralkan, saya selaku cinta dengan Deli Serdang karena saya pernah 2 kali kalah calon DPRD
Kabupaten Deli Serdang. Jadi saya peduli. Jadi saudara-saudaraku yang ada di Deli Serdang, kita harus memviralkan prestasi daripada Kapolsek Talungkenas dan Kanitnya yang menyatakan di dalam SP2HP bahwa perbuatan terlapor Kolam Perangin-Angin dan kawan-kawannya yang mencuri kayu di tanah negara bukan merupakan tindak pidana. Jadi sesuatu yang pantas Kolam Perangin-Angin dan kawan-kawannya serta pemilik mobil angkutan tersebut yang mengangkut kayu tersebut tidak perlu diproses. Jadi saudaraku, demi menjaga kelestarian hutan yang ada di seluruh Kabupaten Deli Serdang, apa yang dilakukan oleh Kapolsek Talungkenas tidak menahan, tidak memproses, dan tidak menangkap Kolam Perangin-Angin yang tertangkap tangan mencuri kayu pada bulan Oktober 2024 dan tidak pernah ditahan dan dilepaskan oleh Kapolsek Talungkenas dengan alasan bahwa tindakan perbuatan Kolam Perangin-Angin dan kawan-kawannya yang mencuri kayu di tanah negara, di tanah milik negara yaitu hutan lindung, bukan merupakan tindak pidana. Jadi supaya hutan kita ini lestari, kita viralkan prestasi yang disampaikan oleh Polsek Talungkenas. Polsek Talungkenas dan bersama kanitnya, supaya nanti Bapak Kapolrestabes Deli Serdang bersama Kasat Reskrimnya dan mungkin Bapak Kapolda memanggil Kapolsek ini dan memberikan penghargaan. Karena apa penghargaannya? Karena Kapolsek Talungkenas dan kanitnya berhasil membuktikan bahwa Kolam Perangin-Angin yang mencuri kayu di hutan lindung di tanah negara tidak ditahan. Oke saudaraku, dan juga supaya nanti Mabes Polri memanggil dan memberikan penghargaan. Terakhir nanti Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, akan memberikan penghargaan. Jadi saya sangat salut dengan prestasi yang dilakukan oleh Kanit Polsek Talungkenas bersama Kapolseknya yang membebaskan pencuri kayu dengan alasan bahwa tindakan mereka yang mencuri kayu di tanah negara, di hutan lindung, bukan tindak pidana. Jadi saya hanya berharap bahwa Kapolsek Talungkenas dan kanitnya dipanggil oleh Kapolrestabes Deli Serdang atau dipanggil oleh Kapolda Sumut atau dipanggil oleh Kapolri atau dipanggil oleh Presiden untuk memberikan penghargaan. Jadi itu yang harus saya sampaikan sehingga saya terus-menerus berjuang memviralkan supaya apa yang dilakukan oleh Kapolsek Talungkenas tersebut membebaskan Kolam Perangin-Angin dan kawan-kawannya yang mencuri kayu dengan dasar alasan di SP2HP yaitu bahwa tindakan Kolam Perangin-Angin yang mencuri kayu di tanah negara, di hutan, bukan tindak pidana. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya selaku pengacara, pemerhati lingkungan dan juga cinta dengan Deli Serdang, yang saya bisa lakukan hanya saat ini adalah berharap dan berdoa agar Kapolsek Talungkenas dan kanitnya dipanggil oleh Kapolrestabes Deli Serdang atau oleh Kapolda Sumut atau oleh Kapolri atau oleh Presiden Republik Indonesia atas tindakannya dan perbuatannya melepaskan pencuri kayu Kolam Perangin-Angin CS dengan alasan bahwa Kolam Perangin-Angin CS menebang kayu, mengambil kayu di tanah hutan negara. Jadi saudaraku, bantu kita viralkan. Kita sangat bangga dengan sosok-sosok Kapolsek seperti Kapolsek Talungkenas yang telah melepaskan pencuri kayu di hutan negara. Oke, salam cerdas dari saya, Trino Fernando Sianturi. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita selamatkan hutan kita agar tidak terjadi erosi dan bencana lingkungan. Merdeka!